Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan di video kali ini seperti biasa gue bakalan bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Dan semoga kalian betah-betah selalu di sini. Untuk video yang sebelum-sebelumnya kalian bisa langsung cek di playlist di channel gue ya. Itu untuk video yang sebelum-sebelumnya, itu berurutan kok ada di sana. Dan kalau misalkan untuk yang banyolan dan tek-tek bengek itu nggak gua masukin ke playlist ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang baru keluar dari tempat persemediannya, saat ini dia lalu menuju kota Kingsan. Di kota Kingsan dia lalu bertemu dengan Yacheng. Yacheng menjelaskan bahwa selama dia bersemedi, Kekaisaran Jiangma telah diserang oleh sekte racun dari Kekaisaran Chongyun. Xiaoyan yang mendengarkan hal tersebut, dia lalu memutuskan untuk segera pergi ke arena pertempuran di mana Faxian dan ras ular sedang bertarung saat ini. Xiaoyan saat ini sedang terbang bergegas menuju benteng Gunung Hitam dengan cepat dan Jian mengikutinya dari belakang. Karena mereka telah naik ke tingkatan berikutnya, kecepatan terbang mereka pun ikut meningkat. Tak butuh waktu lama hingga mereka sampai di tempat benteng Gunung Hitam. Di sana mereka melihat orang-orang dari Kekaisaran Jiangma melarikan diri saat diserang oleh aliansi 3 kerajaan. Lalu mereka melihat aura yang sangat kuat. Apa itu? Ucap Jian. Ada 3 aura yang cukup kuat di sana. Terlihat orang pertama yang sedang melarikan diri dan kedua aura yang mengikuti di belakang berniat untuk mengejarnya, ucap dari Xiaoyan. Yang dikejar itu sepertinya seseorang ahli dari ras manusia ular ya, ucap dari Xiaoyan. Dua bajingan sialan. Setelah lukaku pulih, aku pasti akan merobek-robek daging mereka semua, ucap Yumei, ras ular yang sedang dikejar 2 musuhnya. Buang, bing bing, buang, oreo. Tiba-tiba terdengar suara ledakan di belakang Yumei. Yumei pun kaget setelah melihat kedua orang yang mengejarnya lenyap karena ledakan tersebut. Kemudian Xiaoyan menghampiri Yumei dan berkata, "Apa kamu baik-baik saja?" ucap dari Xiaoyan. "Siapakah kamu? Seorang dari Kekaisaran Jiangma kah?" ucap dari Yumei. "Ya, aku dari Kekaisaran Jiangma," ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan memberikan sebuah pil obat kepada Yumei. "Kamu bisa mencoba memakannya. Ini bisa menyembuhkan lukamu kali ini," ucap dari Xiaoyan. Tidak lama pun Yumei lalu menelan pil obat tersebut. Dan dalam sekejap rasa sakit di tubuhnya terasa sedikit menghilang. "Terima kasih banyak. Aku Yumei dari ras ular. Bolehkah aku tahu nama dari tuan?" ucap dari Yumei. "Hahaha, Komandan Yumei. Apakah kamu sudah melupakan aku si cabul kecil yang secara tidak sengaja melihatmu mandi di gurun dan dikejar-kejar olehmu sejauh ratusan kilometer?" ucap dari Xiaoyan. "Hah? Itukah kamu?" ucap dari Yumei. "Apakah Komandan Yumei mengingatnya?" ucap Xiaoyan. Yumei mengingat wajah Xiaoyan yang saat itu pernah mengintipnya mandi, tetapi tidak pernah tahu siapa namanya. "Jadi kenapa kamu menolongku? Apa yang kau rencanakan?" ucap Yumei. "Tenanglah Komandan Yumei, aku Xiaoyan, bukan orang jahat," ucap Xiaoyan. "Xiaoyan, kamu adalah Xiaoyan?" ucap Yumei. "Ketua aliansi yang dulu kamu hanyalah seorang dadosi kecil, tetapi sekarang menjadi pemilik faksi terkuat di dalam Kekaisaran Jiangma," ucap dari Yumei. Xiaoyan lalu berkata, Aku bisa disebutkan bukan pemiliknya. Aku cuma berhasil menyatukan beberapa faksi di Kekaisaran Jiangma saja," ucap dari Xiaoyan. Xiaomei lalu berkata, "Tetapi sebagai ketua aliansi, kamu benar-benar bertanggung jawab atas ini semua. Kamu muncul meskipun masalah besar menimpa aliansian. Jika bukan karena Yang Mulia Ratu Medusa, kemungkinan aliansian akan tersingkir dari Kekaisaran Jiangma oleh 3 sekte besar itu," ucap dari Yumei. "Aku baru saja selesai dari semediku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana situasinya akhir-akhir ini," ucap Xiaoyan.
Kau merupakan ketua aliansi yang sangat buruk kali ini, ucap Yumei. Yumei lalu kembali berkata, belum lama ini Yang Mulia Ratu Medusa bertarung dengan pemimpin sekte racun. Kedua belah pihak terluka. Pemimpin sekte racun kemudian bersembunyi. Setelah itu dia tampaknya sedang memulihkan diri dari luka-lukanya. Yang Mulia Ratu Medusa juga mendapatkan beberapa luka, tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk memulihkan diri. Orang-orang dari 3 sekte melihat kesempatan ini dan mulai menyerangnya. Meskipun pemimpin sekte racun tidak berpartisipasi kali ini, ada Yan Luotian dari sekte Angsa Emas dan 3 tetua lembah Mulan yang sedang mempraktekkan 3 keterampilan binatang buas, ucap Yumei. Xiaoyan lalu berkata, Yumei, bawa aku sekarang juga ke benteng Gunung Hitam, ucap Xiaoyan. Kalau begitu baiklah, ikuti aku. Tapi mungkin aku rasa tidak akan ada bedanya walaupun kau ke sana membantunya. Menurutku itu sama saja dengan bunuh diri, ucap dari Yumei. Hei Xian, kenapa kau tidak ikut turun? Yang tidak ikut turun untuk membantu Yumei. Apakah dia juga seorang ahli doang? Ucap dari Yumei. Xian lalu menjawab, aku baru saja naik ke kelas Dohuang beberapa hari yang lalu, ucap dari Xian. Bentuk asli gadis ini adalah binatang ajaib. Baiklah, kita harus bergegas. Situasi di benteng Gunung Hitam sudah tidak kondusif, ucap dari Yumei. Cailin, bertahanlah sebentar lagi. Aku akan segera ke sana, ucap Xiaoyan yang mengkhawatirkan Ratu Medusa. Sementara itu di benteng Gunung Hitam, Hai Bodong sedang berbincang dengan Xiaoding. Aku mendengar bahwa yang telah memimpin semua prajurit lawan dari Yan Luotian dan 3 tetua dari lembah Mulan, meskipun yang paling merepotkan adalah pemimpin sekte racun. Walaupun dia kali ini tidak akan datang, kali ini masih saja merepotkan untuk kita melawan mereka, ucap Hai Bodong. Aku telah mengirim beberapa orang ke wilayah pojok hitam untuk mencari Xiaoli. Dia pasti akan datang dan membantu jika dia menerima berita ini, ucap dari Xiaoding. Yang Mulia Ratu Medusa, apakah Anda merasa baik-baik saja, ucap dari Xiaoding. Aku telah mengkonsumsi pil obat yang telah disempurnakan dan dipulihkan oleh para alkemis aliansian. Meskipun kekuatan bertarungku sedikit melemah, sepertinya tidak ada masalah yang serius, ucap dari Ratu Medusa. Pertarungan ini pasti berat untukmu, ucap Xiaoding. Aku harus berjuang demi ras ularku, ucap dari Ratu Medusa. Lalu Ratu Medusa berkata di dalam hatinya, kenapa kamu belum juga bangun dari semedimu? Jika kamu terlalu lama, kemungkinan kekaisaran Jiama benar-benar akan hancur kali ini. Dasar kau orang bodoh, ucap dari Ratu Medusa di dalam hatinya. Xiaoding lalu berkata, bagaimana ya kabarnya Xiaoyan sekarang? Sudah 1 tahun dia bersemedi. Semoga tidak terjadi apa-apa kepadanya di sana, ucap dari Xiaoding. Jika tidak segera kembali aliansian ini pasti akan hancur, ucap Hai Bodong. Kita harus tetap bertahan sampai Xiaoyan kembali ke sini, ucap dari Ratu Medusa. Yang mulia, Anda harus lebih berhati-hati kali ini, ucap Jia Qingtian atau Jialau. Mereka akan memulai serangan mereka, ucap Ratu Medusa. Xiaoding lalu berkata, semua ahli Dohuang dari aliansian dan ras ular menyebar ke seluruh garis pertahanan sekarang. Jagalah pertahanan dengan ketat, ucap dari Xiaoding. Semuanya, pertempuran besar hari ini mempertaruhkan kelangsungan hidup kekaisaran Jiama dan ras ular manusia. Karena itu, ayo semua berjuang bersama-sama kali ini, ucap Xiaoding kembali. Pertempuran pun kembali dimulai. Ratusan manusia mulai membanjiri arena perang. Banyak sinar cahaya terbang dari udara di atas lautan manusia ini. Ini adalah para ahli dari 3 sekte. Kekaisaran Jiama sangat keras kepala. Kalian bisa mampu bertahan selama hampir 1 tahun dalam menghadapi kami. Walaupun pada akhirnya kalian akan kalah, reputasi kalian akan naik di mata benua, ucap Yan Luotian. Kalian berani berbicara lancang di depan ratu ini, ucap dari Ratu Medusa. Hahaha, kamu memang layak menjadi Ratu Medusa. Kamu benar-benar pahlawan di antara wanita.
Hari ini izinkan kami bertiga dan pemimpin sekte angsa untuk bertarung denganmu, ucap dari Yan Laotian. 3 lelaki tua yang muncul di langit menggunakan jubah berwarna hijau. Ada simbol di baju mereka, simbol singa, harimau, dan beruang. Meskipun aura ketiga lelaki tua berjubah hijau ini hanya berada di puncak kelas Dohuang, keterampilan 3 binatang buas yang dikuasai ketiga orang ini sangatlah aneh. Ketika mereka bertarung bersama, kekuatan mereka sangatlah mengejutkan. Sial, mereka adalah ahli yang memiliki reputasi besar di wilayah barat laut. Tetapi mereka hanya bisa keroyokan, ucap dari Haibodong. Jia Qintian lalu berkata, kenapa kita berdua tidak membantu Ratu Medusa menahan mereka sebentar saja? Akan lebih baik jika kita bisa memberinya waktu, ucap dari Jia Qintian. Xiaoding lalu berkata, jika kalian berdua juga menyerang, para ahli lainnya dari 3 sekte tersebut pasti tidak akan tinggal diam, ucap dari Xiaoding. Haibodong lalu berkata, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mana mungkin kita hanya menontonnya dikepung dan diserang, ucap dari Haibodong. Xiaoding lalu menjawab, wah, yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah berharap Ratu Medusa bisa menahan mereka. Tidak ada solusi lain selain itu, ucap dari Xiaoding. Kalau saja ada Xiaoyan di sini, dengan kekuatannya seharusnya kita tidak terlalu banyak kesulitan menghadapi Yan Laotian dan 3 sesepuh dari Lembah Mulan. Selama Ratu Medusa diberikan waktu, mungkin kita bisa mengalahkan salah satu dari mereka, ucap dari Fama. Yan Laotian lalu berkata, hahaha, Ratu Medusa, maafkan jika kami tidak sopan. Lagi pula kamu bukanlah orang lemah. Jika kami tidak bekerja sama, kemungkinan kami tidak akan bisa melakukan apapun kepadamu, ucap dari Yan Laotian. Ratu Medusa lalu berkata, jika kalian ingin bekerja sama, maka lakukan saja. Tidak perlu mencari alasan yang terdengar menyedihkan. Apakah kamu tidak takut mempermalukan statusmu sebagai pemimpin sekte dari sekte Angsa Emas, ucap dari Ratu Medusa. Hehehe, Ratu Medusa bukan orang biasa. Bahkan walaupun bekerja sama, kami tidak akan memberikan banyak tekanan kepadanya, ucap dari salah satu ketua Lembah Mulan. Ratu Medusa, yang kita kejar hanyalah kekaisaran Jama. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ras manusia ular. Jika kamu bersedia memimpin ras manusia ular menjauh dari tempat ini sementara waktu, 3 kerajaan besar kami akan berjanji untuk mengizinkan kalian tinggal di sebidang tanah ini. Kenapa kamu ingin bergabung dengan mereka dalam perjuangan yang mustahil dan sia-sia, ucap dari Yan Laotian. Apakah kamu menganggap Ratu Medusa ini sebagai anak kecil, ucap dari Ratu Medusa. Kalau begitu, aku akan membuat ras manusia ular hilang dari wilayah barat laut ini selamanya, ucap dari Yan Laotian. Menghilang olehmu, ucap Ratu Medusa. Tentu saja oleh 3 sesepuh dari Lembah Mulan dan aku, ucap dari Yan Laotian. 3 orang tua, ayo kita serang. Ya, ucap dari 3 orang tua tersebut. Seketika tubuh dari 3 orang terbungkus oleh energi doki yang berwarna merah darah. Keterampilan 3 binatang buas Lembah Mulan memang layak menjadi metode Ki kelas menengah yang telah diturunkan dari zaman kuno. Efek tubuh gabungan seperti ini benar-benar luar biasa, ucap Yan Laotian. Hup, kieng buah. Sialan, bertarung 2 lawan 1. Tetapi kalian masih berani menggunakan serangan diam-diam, ucap dari Haibodong. Medusa, sepertinya kamu terluka parah saat pertarunganmu dengan pemimpin sekte racun. Aku ingin melihat apa yang dapat kamu lakukan untuk memblokir serangan dari kami hari ini, ucap dari Yan Laotian. Keadaan Ratu Medusa saat ini sepertinya kurang menguntungkan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Ratu Medusa menjadi bulan-bulanan dari keempat orang tersebut? Nantikan konten gua berikutnya. Dan apakah Xiaoyan akan datang tepat waktu? Sebenarnya dia udah datang, cuman belum nyampe aja. Tunggu aja, pasti Xiaoyan datang ini urusannya. Oke, terima kasih banyak atas kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga sekarang. Dan
Dan tidak bosan-bosan gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah deskripsi di channel ini. Dan untuk kalian yang baru aja bergabung di channel gue, kalian bisa langsung cek channel gue. Di situ ada video, komunitas, dan playlist. Nah, untuk video-video sebelumnya, karena gue selalu baca, bang, ini video sebelumnya mana bang? Ini lanjut bang, atau kok gue nggak nemu? Nah, itu ada di playlist, di menu playlist itu ada di session 4, session 5, dan session 6 yang saat ini gue bawain. Di situ komplit kok videonya. Oke, terima kasih atas dukungannya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.